Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini 31 Mei 2021 GPIB Jemaat Bojonggede genap berusia 6 tahun. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kita semua sebagai warga Jemaat GPIB Bojonggede, bahwa kita sangat diberkati Tuhan karena perjalanan kita sebagai gereja mandiri telah berusia 6 tahun. Dalam rangka ulang tahun itu, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Saya mempersiapkan kitab Matius pasal 16 ayat 16 sampai 18. Dan tentang peran kita, saya memilih kitab 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Jadi ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Nanti kita akan melihat peran kita juga. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 273. Baitnya yang pertama, gereja bagai bahtera di laut yang seram, dan syair berikutnya. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang saman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami Jemaat Bojonggede pada hari ini sangat bergembira karena ulang tahun dari jemaat kami yang ke-6. Kami akan merenungkan firman-Mu. Karena itu tuntunlah sehingga kami dapat menghayati ulang tahun yang ke-6 ini di dalam firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, kami hidup di dalamnya dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, batu penjuru gereja, kami berdoa kepadamu. Amin. Saya bacakan bagi kita kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat 16 sampai dengan 18. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Kata Yesus kepadanya, ayat yang ke-18, "Maka aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya." Saudara-saudaraku, kita selalu diajarkan bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja. Namun tidak mudah menjalankan tugas kita. Dan Yesus Kristus tetap kepala gerejanya. Terutama ketika kita berorganisasi. Tentu ada bagaimana kita mengorganisirnya. Di situ peran manusia seringkali dominan.
Keinginan-keinginan kita seringkali menjadi yang utama. Yang seharusnya adalah kita sebagai komunitas atau persekutuan itu, kita mengenal begitu rupa segala hal terkait bagaimana kita bergereja. Kita mengidentifikasi begitu rupa segala keperluan, segala problema, lalu kita merencanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hasil identifikasi itu, sehingga terhindar dari segala keinginan individual. Nah, dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita benar-benar Yesus Kristuslah sebagai kepalanya. Kita bertanggung jawab membangun di dalamnya. Begitu. 6 tahun ini tentu kita semakin menghayati bahwa Yesus Kristus kepala gereja dan yang lain para presbiter, unit misioner, ya, punya tempat tersendiri. Tetapi secara bersama kita bertanggung jawab untuk membangunnya. Dasar dari pembangunan itu adalah pengakuan Petrus. Pengakuannya adalah ayat yang ke-16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi bukan Petrusnya, tetapi pengakuan itu. Dan kita tahu juga bahwa pengakuan Petrus ini tidak sepenuhnya seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Jadi saya membacakannya ya. Jadi setelah dia mengaku, perhatikan ayat 21, pasal 16 dan 22. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita perhatikan ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Berbeda tentang Mesias. Mesias bagi Petrus, jadi Mesias bagi Petrus adalah Mesias politik yang akan membebaskan mereka, bangsa ini, dari kekuasaan Roma. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Mesias hamba yang menebus dosa dengan jalan sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Nah, berbeda. Karena itu dalam pembacaan itu kita harus jelas ayat yang ke-17 ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, jelas sekali ya bahwa dasarnya itu bukan pada Petrusnya. Karena itu ayat yang ke-18 begini ya. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, jadi Mesias yang benar itu menjadi dasar bagi berdirinya jemaat. Bukan Petrusnya. Bukan Petrusnya. Ya. Tetapi Yesus sendiri sebenarnya sebagai batu karang itu. Ya. Batu karang itu adalah Yesus sendiri. Karena itu saya tadi menyuruh kita mempersiapkan kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 7. Nah, ini ya saya bacakan bagi kita 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 7. Nah, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat yang kelima.
Dan biarlah kamu ya, juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita itu juga punya peran dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi Yesus menghendaki kita berperan begitu rupa. Ini ya. Lalu ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Begitu Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Jadi yang terpenting di sini adalah Kristus sendiri sebagai kepala. Dan didirikan dengan pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kita sebagai batu-batu yang hidup. Nah, kalau merenungkan seperti ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, maka kitalah yang harus mendapat tempat utama. Tetapi ada jaminan bahwa gitu ya, gereja itu ketika dia berdiri dan kita sudah 6 tahun, maka tidak ada yang dapat menghentikannya. Mungkin fisiknya bisa kita mengalami berbagai tantangan atau perusakan dan sebagainya. Tetapi gitu, gereja itu sendiri karena itu berdasarkan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang hidup, maka lingkungan kita akan semakin mengenal kita dengan hadirnya gereja di Bojonggede. Dan itu penting sekali. Karena itu saya selalu mengajak kita untuk benar-benar memperkenalkan bahwa gereja itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah Mesias yang hidup. Dia ini selalu hidup di tengah masyarakat dan tidak memaksakan kepada siapapun untuk menghormati atau ikut sama dia. Tetapi Yesus itu dia terus keluar. Dia menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan bangsa-bangsa melalui bangsa Israel tentunya yang dipilih Allah secara khusus. Tetapi kita tahu bahwa justru mereka menolaknya menjadi batu sandungan Yesus ini. Lalu orang-orang Kristen itu adalah Israel yang baru. Kan begitu. Karena itu kitab Roma ya, pasal 9 sampai 11 itu. Kita bisa selidiki dan kita tahu betul siapa kita. Karena itu kita adalah Israel yang baru yang menjalankan tugas pemberitaan. Dengan begitu, kita dapat membangun sebagai batu gitu ya, bergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi kalau kita berulang tahun, kita menyadari bahwa kitalah yang berperan di Bojonggede itu. Dan kini sudah 6 tahun. Tidak ada yang dapat menghentikan. Karena ini pekerjaan dari Yesus sendiri. Bahwa dia menjadi batu sandungan bagi orang tertentu, ya itu yang terjadi. Tetapi kita tidak apa-apa, tetap menjalankan tugasnya. Karena itu kita sendiri juga harus sadar bahwa kita harus bergereja dan membangun. Ya, namanya membangun itu, rumah itu, dia bukan hanya secara fisik ya, tetapi mental kita. Kita tahu perbedaan house dan home. Betul ada fisik house ya, tetapi suasana kekeluargaannya di dalamnya itu home. Makanya bukan house sick, tetapi homesick. Jadi suasananya itu bisa sakit juga kita. Jadi kita harus menciptakan suasana atau home itu di situ. Selama 6 tahun ini
dan saya ikut serta dipakai oleh Tuhan untuk mendampingi kita yang merasakan suasana bergereja itu, home itu. Jadi kita bangun di dalamnya. Kita semua terlibat. Dan betapa senangnya saya ketika suasana pandemi. Saya sebagai seorang pendeta bagi kita, ya saya harus membawa jemaat terlibat di dalamnya. Nah, keuangannya diolah begitu rupa. Ada yang keuangan itu memang untuk hal-hal yang rutin. Jadi selama 1 bulan, hal-hal yang rutin, pendapatan rutin untuk kegiatan rutin. Seperti biaya pegawai, ya, termasuk saya mendapatkannya. Dan itu berkat dari seluruh jemaat. Dan itu luar biasa, kita tetap bisa menjalankannya. Ya, kita berbahagia di situ. Lalu hal-hal yang program itu bagaimana dijalankan dengan juga persembahan kita secara sadar, tetapi kita juga menyadari bahwa sesuai dengan keadaannya dalam situasi pandemi, maka kita juga menyesuaikannya sehingga disesuaikan untuk mencukupkan semua itu. Dan jemaat bisa ikut serta di situ membiayai program itu. Lalu ada program rutin dan proyek. Lalu bagaimana kita bergereja? Jemaat mulai ikut itu, membeli kamera, begitu ya, membeli peralatan-peralatan yang ada yang menyediakan, pinjamkan dulu dan sebagainya. Di situ kita ikut, kita membangun itu namanya. Disitulah rumah rohani kita, bukan hanya fisik house-nya. Karena kita juga ada yang tadi itu, kebutuhan-kebutuhan. Jemaat kita ikut serta. Akhirnya kita bisa mengelolanya. Puji Tuhan. Ini tahun ke-6. Kita berjuang untuk itu. Kita nggak mau terjebak begitu rupa dengan segala kesulitan-kesulitan. Lalu kita nggak mau melakukannya. Senangnya di situ. Kebahagiaannya di situ. Ya. Karena itu yang intinya adalah pengakuan Yesus Kristus Mesias Anak Allah yang hidup. Kebahagiaannya di dalam Tuhan. Bisa saja kita salah mengerti, ya, karena kita masih dalam proses mengelola keuangan dan sebagainya. Kita harus saling memahami dan berusaha. Tetapi kita harus jujur, ya, karena jemaat kita akan senang sekali kalau dikelola dengan sebaik-baiknya. Bahwa kita punya kekurangan keterbatasan, mungkin awalnya akan sulit. Tetapi jemaat akan semakin memahami karena tanggung jawab semuanya. Disitulah Yesus Kristus sebagai kepala. Segala keinginan kita, segala hal yang berhubungan dengan kemanusiaan kita, tentu ada kekurangannya. Tapi sang kepala akan memahami. Nah, kok Petrus sih? Kita tahu bahwa Petrus punya kelemahan. Ya, dia seperti ini ya, dia tidak mau. Ya, kalau Mesias menurut Yesus. Lalu terus menerus terjadi ketika Yesus disalibkan. Apa yang terjadi? Petrus menyangkal dia. Nah, bukan saya bukan muridnya. Sederhananya begitu. Tapi logatmu dari Galilea, orang pinggiran itu. Saya nggak mengenal dia, kira-kira begitu. Lalu ketika penampakan Yesus kepada Maria Magdalena dan para perempuan, tentu saja Petrus suasananya berat ya, tetapi dia segera mencari tahu. Dan Tuhan Yesus tetap menerima Petrus. Tuhan berbesar hati dan tetap memilih Petrus untuk tugas. Akhirnya Petrus bersedia dan dia menjalankan tugas sampai dia disalibkan juga. Ya, dia sebagai martir. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan memakai Petrus. Tetapi kepala gereja tetap Tuhan Yesus. Petrus dengan segala keterbatasannya, tetapi pengakuan Petrus tentang Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup itu dasar berdirinya gereja. Bukan Petrusnya, pengakuannya. Dan berbahagia karena apa? Karena dari Tuhan. Kalau dari Petrus sendiri, ya tadi saya sudah sampaikan. Karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa
gereja itu dilimpahkan kepada Petrus, lalu Petrus dilimpahkan kepada yang lain, dan seterusnya. Bukan. Tetapi Yesus Kristus kepala gereja. Sehingga peran saudara itu terhubung dengan Kristus. Kalau saudara selama ini memberikan yang terbaik, sudah benar. Gitu. Bagaimana kalau mempunyai kekurangan-kekurangan, lalu saya juga membutuhkan dari yang lain? Benar juga, karena kita harus terbuka juga. Nah, karena itu kita harus menciptakan home tadi itu ya, suasana kekeluargaan, suasana rumah. Ya. Di dalamnya orang secara bersama ya, menikmati kehidupan. Dan karena itu tidak apa-apa kalau kita diberikan bantuan. Karena pada waktunya kita juga membantu. Luar biasa. Suasana itu ada di jemaat kita. Yang saya kenal sudah lebih kurang 2 tahun, saya bersama-sama dengan jemaat, walaupun dalam suasana pandemi, kemesraan itu ada. Bahwa ada hal-hal tertentu yang iblis mungkin mainkan, ya tapi kita nggak mau terjebak di situ semua. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat ya. Selamat berbahagia, disitulah pengertian gereja yang sesungguhnya. Tidak ada yang bisa memadamkan api ini, semangat ini. Tantangan, rintangan di dunia memang ada dan selalu ada. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tidak ada kekuasaan apapun, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Tidak ada yang dapat menghentikan. Tidak ada. Kita mengalami masalah, ya. Tetapi kita bertanggung jawab penuh untuk membangun. Dan secara bertanggung jawab, karena itu kita selalu mengidentifikasi. Dan kita menjalankan apa yang harus kita jalankan. Kita mengatasinya. Karena kalau sebuah peristiwa, hal-hal itu diizinkan oleh Tuhan terjadi, maka ya disitulah kita. Kebahagiaannya di situ juga. Yang terpenting adalah kita tahu betul. Dan kita mengidentifikasinya. Lalu kita mengatasinya. Bersama-sama tentu dalam Tuhan. Dengan iman kita yang sungguh-sungguh terbuka sama Tuhan, kita bersama-sama mengatasi berbagai pergumulan. Lalu masing-masing orang punya perannya. Ya. Saya rasa mereka yang punya pendidikan tertentu, dia bukan menyombongkan itu namanya ya, tetapi dia memberikannya untuk kita bersama. Tuhan mempersiapkan hal itu. Dia mempunyai harta benda, dia bukan menyombongkan, tetapi dia memberikannya karena dia semakin hari semakin tulus dan kita menghormatinya. Lalu dia memberikan tenaganya. Karena memang harta benda atau mungkin pendidikan dan sebagainya, dia tidak punya ke situ. Tapi Tuhan memakai caranya, memberikan waktu, memberikan apa yang bisa dia berikan. 6 tahun ini kita belajar bersama. Dan tetaplah berpegang pada firman Tuhan ini. Inilah gereja. Inilah jemaat Allah. Dan jemaat Bojonggede, Anda dan saya, kita membangun di dalamnya. Ya, selamat ulang tahun. Ini luar biasa. Kita dipakai sebagai batu ya, sebagai batu rohani itu. Tetapi Allah yang menghendakinya. Karena itu kita terus berjalan ke depan bersama-sama. Kita tetap semangat dan kita menjalani kehidupan di dalam Tuhan ya. Semua terlibat, siapapun. Silahkan berperan begitu rupa. Karena Anda dipilih oleh Tuhan. Ya. Kita dipilih oleh Tuhan. Saudara dipilih oleh Tuhan. Oma opa dipilih oleh Tuhan. Semuanya dipilih oleh Tuhan. Untuk membangun di Bojonggede ini. Terpuji namanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 273. Gereja Bagai Bahtera diatur awaknya. Gereja Bagai Bahtera diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh.
Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau telah memberkati kami. Kami boleh berperan sebagai batu rohani untuk pembangunan rumah-Mu. Suasana kekeluargaan, suasana ada di rumah Tuhan. Home, itulah yang selalu kami hadirkan. Bahwa ada keterbatasan kami, dan seringkali iblis juga tidak mau kami menikmati suasana itu. Tetapi kami sadar sepenuhnya bahwa kami adalah batu-batu rohani itu. Terima kasih 6 tahun Tuhan memberkati kami sebagai gereja mandiri, dan kami akan terus dipakai Tuhan. Terima kasih. Kami tahu bahwa ada yang memulai pada 6 tahun yang lalu dengan segala kesulitannya, mereka dipakai Tuhan. Tahun-tahun berikutnya seperti itu. Dan saat ini dalam masa pandemi, Tuhan juga menggerakkan kami untuk menciptakan suasana kekeluargaan itu, dan kami semua terlibat membangun apapun karunia yang Tuhan berikan. Karena berasal dari Tuhan, kami mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan pula. Mohon berkat-Mu untuk peran kami semua sebagai batu rohani yang hidup itu, kami mau menjalankannya. Kami dengan rendah hati mau terlibat di dalamnya. Kami juga tidak akan menghakimi siapapun, sebab memang seperti itulah yang Tuhan kehendaki, menurut rencana Tuhan. Kami doakan seluruh warga jemaat, juga simpatisan, mereka yang ikut serta dalam perenungan ini juga, kami doakan agar selalu bergumul untuk mengembangkan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Kami doakan. Biarlah pengakuan kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, menjadi dasar, dan kami terus membangun di atasnya. Kami percaya kasih-Mu tak berkesudahan. Jika kami melakukan hal yang tidak Engkau berkenan, Tuhan ampunilah kami. 6 tahun kami berjalan bersama, dan kami sadari kami penuh dengan keterbatasan, tetapi Engkau melayakkan kami. Karena itu kami juga menyerahkan perjalanan kami terus ke depan. Berkati anak dan cucu kami, berkati seluruh warga dan masa depan kami. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami. Bersukacita, bersyukur karena kasih-Mu. Ini kami yang berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat ulang tahun. Kasih Tuhan selalu ada pada saudara. Dan silahkan untuk menjadi batu yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.